Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dermawan Motor Perpongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Bagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail lagi ya. Ini tahun 2005, tipenya tipe XT terlengkap. Ini untuk keluhannya pada saat posisi masuk D normal, terus masuk R gentak cedak. Nah, seperti itu untuk keluhannya. Ini kita mau tes dulu untuk hidupkan untuk mesinnya. Ini kita tes dulu untuk gentak seperti apa ya teman-teman. Ini untuk keluhan yang belum tentu pada saat posisi R nyentak belum tentu jadi metiknya yang bermasalah ya. Jadi kita mau periksa dulu. Ini posisi saat ini lagi N. Kita coba starter untuk mesinnya. Untuk mesinnya sudah hidup, sudah nyala. Ini kita coba masukkan ke posisi D. Nah, untuk kondisi masuk di D. Ini kita masuk ke posisi R. Nah, terasa ya teman-teman. Pada saat posisi masuk ke R itu jedok, terasa kasar sekali. Ini kita masuk ke posisi D. Nah, masuk D tidak ada hentakan, tidak ada suara dak seperti itu. Ini N, kita kembalikan lagi ke R. Nah, terasa ya teman-teman, suaranya dak itu. Ini jadi kalau ada keluhan seperti itu, kita jangan langsung ponis ke metik yang mengalami masalah. Kita cari dulu dari hal-hal yang paling mudah ya, seperti dari as tarik misalnya, atau dari inhibitornya juga bisa mengalami kotor. Nah, kita coba cek dulu untuk yang kali ini, untuk Nissan X-Trail T30 tahun 2005 ini. Nah, ini sudah kita dongkrak tadi. Ini kita sudah buka untuk bannya agar mudah ya untuk mencari penyebabnya. Nah, ini sudah kita cek untuk keluhannya pada saat posisi R minta itu belum tentu di bagian matic yang bermasalah. Jadi di sini terlihat ya teman-teman, itu bagian as tarik. Ini untuk as tarik depan sebelah kanan ini sudah mengalami kehalusan tuh, lihat. Kemungkinan untuk bearingnya juga sudah mengalami pecah atau apa ya, haus, karena terlihat dari sini terlihat sangat kering ya. Untuk grease-nya itu kering sekali. Nah, ini grease-nya kering. Nah, jadi untuk as tarik ini seharusnya sering kita lakukan pengecekan atau kita kasih grease bagian dalam, karena dia selalu kehabisan grease seperti ini, apalagi kalau koretnya sampai koyak seperti ini ya. Ini koretnya sobek. Nah, jadi untuk indikasinya nyentaknya R, masuk R nyentak itu seperti ini teman-teman. Ini kita putar untuk rodanya. Nah, ini kita bisa lihat ya sama-sama. Kita perhatikan di bagian bearingnya ini. Bearingnya kita perhatikan pada saat nanti saya putar bagian as untuk rodanya. Ini kita periksa kita perhatikan di bagian ini yang bergerak di bagian as tariknya. Nah, ternyata tuh teman. Nah, jadi pada saat kita putar untuk rodanya nih terlihat. Nah, dia untuk as yang di dalam ini, tidak berputar. Nah, tidak berputar. Ini kita lihat lagi. Nah, ini baru ikut berputar ya. Nah, ini tidak. Ini spillingnya sangat banyak sekali sudahan. Nah, ini. Nah, itu lihat ya. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk spillingnya itu terlalu banyak sekali.
Jadi itu yang menyebabkan gitu masuk gigi R, dak, terjadi sentak. Karena untuk pada saat kita masukkan ke R, transmisi sudah menekan oli untuk posisi mundur. Jadi untuk yang gerdang atau gigi gerdangnya itu yang di dalam sudah memutar ini. Tapi makanya kita waktu saat kita memasukkan gigi untuk mobil matic, kita harus menginjak rem karena harus menahan posisi ini agar tidak bergerak. Nah, jadi begitu oli di sana mengontrol untuk tekanan gigi R mundur, nah itu yang digerakkan yang ini. Jadi yang menahan harus tarik agar tidak terjadi sentakan. Jadi begitu kita masukkan posisi R, ini bebas, dia bebas seperti tadi, ceklek seperti itu. Jadi ini tidak tertahan karena ini sudah mengalami kocak seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi inilah yang menyebabkan posisi masuk gigi R mengalami hentakan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita ulangi lagi untuk putarannya. Jadi tidak usah takut apabila ada posisi mobil mengalami nyentak untuk bagian R seperti ini. Nah terlihat ya. Nah, jadi kalau misalnya ini putaran dari putaran mesin, kita masukkan R, posisi seperti ini teman-teman, ceklek. Nah ini untuk D. Kalau ini D tadi normal, karena apa? Karena begitu mesin hidup ini akan tekan ke depan seperti ini. Nah, dia akan tekan seperti ini, dia mengikuti putaran mesin. Nah, apabila kita masukkan ke posisi R, nah itu akan berlawanan dari putaran mesin. Jadi begitu kita masuk R, dia seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ini untuk keluhannya masuk R, cetak. Nah itu astariknya yang mengalami masalah. Ini kita mau coba bongkar dulu, kita ganti untuk astariknya. Mudah-mudahan hanya astarik yang mengalami keausan atau kerusakan, karena sudah terlihat ya, terlihat di situ sangat kering sekali. Nah itu juga terlihat ada di bagian ini. Nah di bagian astarik ini ada sobat pecah nih, terlihat. Nah ini ada yang pecah nih. Nah sompel nih sepertinya nih. Nah ini pecah. Nah jadi ini sudah lama, kata pemiliknya sudah terlalu lama seperti ini dibiarkan karena dikira maticnya yang bermasalah. Jadi ini dibiarkan, hasil untuk astariknya depannya sampai hancur seperti ini. Ini kita mau cek dulu, kita lepasin dulu ya untuk astariknya. Mudah-mudahan astarik yang mengalami masalah, karena pada saat kita putar dia langsung bunyi seperti itu, ceklek seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau untuk pelepasannya sendiri kita tidak perlu buka ini ya, tidak perlu kita buka as yang besar ini, cukup kita buka di bagian terot. Nah ini terotnya kita lepas, spot terotnya. Setelah itu kita lepas untuk baut shocknya yang dua ini, lalu kita keluarkan seperti ini, kita keluarkan arah kemari nanti. Nah ini teman-teman ya, untuk astariknya kondisinya seperti ini. Ini biar lebih jelas lagi kita putar seperti ini. Nah lihat ya, nah dia spillingnya terlalu banyak, kemungkinan sudah hancur di bagian laharnya atau bearingnya ya. Nah ini cara melepasnya, ini sudah kita lepas, kita lepas untuk baut shock satu dan satu lagi, ini tinggal kita lepas. Lalu untuk astariknya akan keluar ke arah kemari, akan keluar. Nanti kita lepaskan untuk bagian silang tiganya ini atau tri join ini ya, nanti kita lepas. Kita coba lepas dulu. Nah kita lepasin untuk baut. Ini tinggal kita tarik keluar ya.
Nah, ini terlihat di bagian three joint ini atau yang silang tiganya ini ya, ini sudah termakan habis, sudah termakan sangat banyak sekali termakannya. Jadi ini buat spilling ini, di sini ada cap. Ini sayangnya teman-teman nggak bisa kita belokkan lagi. Jadi di sini ada suatu cap, ini ada satu spring ya atau capnya di sini. Ini kita lepas, setelah itu ini kita pukul keluar, ini akan keluar ya untuk three jointnya nih. Ini kita mau ganti three jointnya ini, dan untuk astarik yang bagian dalam yang ini kita mau ganti juga. Kita keluarkan dulu, nanti baru kita ganti. Ini kita mau cek dulu di bagian ini, kita lepas dulu tuh baut three joint ini, cap ini kita lepas dulu capnya menggunakan tang klip ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita lepas three jointnya atau capnya ya. Nah, ini kita putar kemari agar terlihat. Nah, ini untuk klipnya sudah lepas, tinggal kita lepas untuk bagian three jointnya ini. Kita bisa pukul aja seperti ini. Nah, udah keluar sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk three jointnya sudah habis, sudah parah ya. Ini menyebabkan masuk D, terkadang nyentak juga, terkadang semut, karena dia mengikuti putaran mesin. Kalau masuk R itu udah jelas dia berlawanan putaran mesin, jadi begitu kita masuk, dia jarak yang kemarin itu terlalu banyak, jadi begitu masuk R ceklek seperti itu. Ini walaupun kita sudah injak rem di sini, sudah injak rem, yang ini tetap bergerak, jadi harus hentakan ceklek seperti itu. Oke, nih setelah itu kita lepas ke bagian tarik ke dalam. Kita mau cek sekalian, kita kalau misalnya masih bisa kita pakai, tapi kalau tidak kita harus ganti juga satu gelondongan ya. Nanti ini kita mau lepas dulu untuk astariknya bagian dalam itu, nanti kita tinggal keluarkan untuk astariknya. Oke, kita akan lanjut dulu.